Isi coba kemarin udah sempat hilang dari bengkel kan dikencangin sama dia, cuma kata dia lagi kalau dia nggak bisa kalau kita tadinya halus kemarin. Nah itulah ya permasalahannya teman-teman, jadi suaranya kasar kembali padahal baru 2 hari di setel klep di bengkel lain. Jadi di video ini kita akan bongkar tuntas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Jadi langkah awal kita harus membongkar untuk bodinya terlebih dahulu ya, soalnya mesin ini ada di dalamnya teman-teman ya. Jadi bodi sama tangki itu harus dibongkar semua. Kita akan periksa untuk pelatuk klep apakah perlu diganti, apakah masih bisa diperbaiki ya. Masalah pembongkaran kita akan percepat teman-teman ya, jadi mempersingkat durasi. Oke, lanjut pembongkaran sayap yang sebelah kirinya guys. Oke, sudah dilepas ya sayapnya. Lanjut ini pelepasan untuk tangkinya. Lalu lepaskan selang-selang yang terhubung ke injektor ya. Ini soket-soketnya dilepas. Untuk baut tangki sudah saya lepaskan ya. Ini ada 4 untuk baut tangkinya. Oke, lanjut ini untuk blok mesinnya dibuka ya tutupnya guys. Ini menggunakan kunci 8. Untuk selang radiator dibuka teman-teman ya. Ini air radiatornya dibuang, sekalian nanti kita akan ganti untuk radiatornya. Oke, lanjut kita akan buka ini tutup blok mesinnya guys menggunakan kunci 8. Oke, untuk tutup nih sudah terlepas ya. Oke, lanjut water pump juga dilepas. Ini menggunakan kunci 8. Bautnya atas sama bawah. Bawah 2, atas 1 ya guys, jangan lupa. Lanjut membuka plat penahan pelatuk klep. Ini ada 3 baut ya. Setelah baut water pump terbuka tinggal ditarik saja. Nah, sudah terlepas ya untuk water pumpnya. Oke, lanjut proses pengetupan. Sebelum kita lepas untuk menekan as pelatuk klepnya, kita tetapkan terlebih dahulu ya. Ada ini teman-teman tandanya ya, dia garis dilurus ke depan. Dan si pelatuk klep bergerak bebas ya, atas bawah. Oke, lanjut kita lepaskan untuk baut gear timingnya. Dia ikut berputar teman-teman, tinggal ditahan saja ya.
Oke, sudah terlepas ya. Oke, kita lanjut ini untuk pengambilan beltingnya. Jangan lupa ini teman-teman, untuk setelan tonjokan tensionernya juga dilepas ya, ataupun untuk bautnya tonjokannya itu dikeatasin dengan cara diputar dengan obeng kecil. Oke, ini untuk gartimnya kita akan coba lepaskan guys ya. Ini ada dekompresinya teman-teman, jangan lupa nih ya. Oke, sudah terlepas ini ya. Untuk melakukan as, usahakan bergerak bebas seperti ini ya. Oke, pelepasan pelatuk lap X terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dicongkel ya untuk asnya ya. Dicongkel menggunakan obeng kecil apapun, tinggal ditarik ya. Oke, sudah terlepas. Nah, ini aman teman-teman ya, untuk pelatuk lap X aman, tidak ada masalah. Pesan pelatuk lap ini kita harus gunakan terlebih dahulu ya, ini untuk setelan kartunya agar proses pelepasan itu mudah ya. Ini tekniknya berbeda cara melepas atau membuka klep ini. Jadi caranya harus melepas noken as terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sambil dicongkel-congkel, dan untuk pelatuknya ditahan ke atas ya. Ini ada dua tuh ya, ada pernya, jadi agak susah untuk membukanya. Oke, lanjut kita tinggal pelepasan untuk klep innya ya ini. Oke, sudah terlepas ya. Jadi penyebabnya ini teman-teman ya, jadi bearing bambunya ini sudah oblak. Ini untuk klep in ya. Kalau untuk klep X itu masih aman ya teman-teman. Untuk menghemat biaya, saya akan mengganti bearing bambunya saja teman-teman. Bearing bambu yang rusak sudah saya lepas teman-teman ya. Ini bearing bambu yang baru ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Ini untuk memasang menggunakan gemuk teman-teman ya, biar si bearing bambunya itu tidak berceceran. Oke, ini bearing bambunya sudah terpasang teman-teman ya. Ini jadi kencang kembali ya, jadi span ya, tidak ada goyang tuh ya. Oke, kita lanjut, kita proses langsung untuk pemasangan ya teman-teman ya. Untuk proses pemasangan saya percepat kembali teman-teman ya, biar memperpendek durasi ya. Oke, untuk jadi agar hasilnya langsung terlihat ya teman-teman ya, langsung terbukti untuk hasilnya. Oke, ini proses pemasangan ya teman-teman, pelatuk klepnya. Oke, untuk pemasangan pelatuk klep sudah beres ya guys ya. Lanjut kita pasang untuk dari timingnya.
Oke, untuk gear timing sudah terpasang ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut pemasangan water pump. Untuk pemasangan water pump, perhatikan untuk knocknya harus pas ya guys ya, jadi biar si pompa oli itu bisa bekerja, jangan sampai melenceng ya untuk pemasangan knocknya itu ya. Oke, lanjut kencangkan untuk bautnya guys, perhatikan dicek lagi untuk klepnya. Oke, sekarang kita tahap untuk penyetelan klepnya ya teman-teman ya. Untuk penyetelan klep gunakan feel gauge teman-teman agar hasilnya lebih akurat, tidak keliru. Untuk ideal celah klep NMAX in 0,12 dan X 0,15. Untuk selang klep sudah beres ya, kita tinggal pasang untuk penahan pelatuk klepnya ini. Oke, lanjut kita pasang penutup blok mesinnya guys ya, penutup blok headnya ini ya. Oke, lanjut kita pasangkan selang air radiatornya. Lanjut pengisian air radiator. Kita akan coba tes nyalakan untuk motornya ya guys ya. Ini untuk radiator jangan ditutup ya, biarkan terbuka. Oke, lanjut pemasangan tangkinya guys ya, tangki bensinnya kita pasang. Lanjut pemasangan soket-soket yang terhubung ke tangkinya ya guys ya. Jangan lupa untuk baut tangkinya juga dipasang, ada 4. Oke teman-teman, saatnya tinggal kita tes. Untuk membuang angin palsu radiator teman-teman tinggal buka ini baut yang di water pump yang ada tanda tangannya ya, sampai angin palsunya keluar semua, lalu tutup kembali. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya apabila tutorial ini bermanfaat, dan aktifkan loncengnya, bagikan videonya ke teman-teman yang memiliki hal yang serupa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.